Recording in progress.
Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum Apeknas sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini? Caranya Sudah, Pak. Sudah. Pak, pagi, Pak Ulan, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Marilah kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Mandi Iot, STM PWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas, dan Bapak Arnold Kito MPSI, Psikolog, selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Selasa 9 September 2025. Serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema peran lebih tepat, proyek lebih cepat. Bangun tim konstruksi yang efisien dan kompak dengan tim dimensi profil bersama Apeknas. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, mendengarkan Mars dari Apeknas, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan penutup. Ini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan.
Terima kasih kepada Atik. Sekarang kita mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Pandi Iyot selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa membuka kamera karena masih menggunakan handphone, masih berada di luar office. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam konstruksi. Yang terhormat sahabat saya dari Tabula, Pak Arnold dan timnya, terima kasih sudah konsisten setiap bulan kita mengadakan webinar bersama Tabula. Kami APEKNAS mengucapkan terima kasih kepada Tabula sehingga bisa senantiasa memberikan kontribusi, informasi, dan pengetahuan terkait SDM di dunia jasa konstruksi. Kami sekali lagi atas nama APEKNAS sangat berharap dan selalu mendukung kerjasama ini setiap bulan sehingga Tabula dan APEKNAS semakin memberikan aura positif untuk kemajuan SDM konstruksi. Demikian juga kepada perwakilan dari Kementerian PUPR maupun dari perwakilan LPJK. Terima kasih telah hadir dan memberikan support yang sangat positif kepada APEKNAS sehingga APEKNAS bisa berkomitmen senantiasa untuk melaksanakan webinar-webinar secara produktif. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi peserta yang perdana di webinar APEKNAS dan bagi yang sudah sering mengikuti webinar, terima kasih sangat komitmen Bapak Ibu yang senantiasa bisa mengikuti webinar kami, di mana webinar kami juga sudah menjadi salah satu PKB untuk para tenaga ahli di dunia konstruksi. Nanti Mbak Ulan akan membuka video terkait PKB APEKNAS, dan kedua kami juga senantiasa mendukung dan mensukseskan program pemerintah terkait sertifikat badan usaha dan kelengkapannya. Salah satunya adalah sudah dimiliki oleh badan usaha terkait manajemen quality system ISO 9001 maupun manajemen SMA, manajemen anti penyuapan atau anti bribery ISO 37001. Untuk itu nanti sponsor kami isospace.id tolong ditampilkan juga video isospace.id. Dan yang terakhir, masih semangat kemerdekaan kita, maka APEKNAS juga memberikan kemudahan-kemudahan pengurusan sertifikat badan usaha. Nanti juga videonya akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Jadi ada 3 video yang akan ditampilkan. Untuk itu Bapak Ibu peserta webinar, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat berbahagia mendapatkan pengetahuan dari narasumber yang luar biasa Tabula Team. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada semua kita. Semoga APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, tetap memberikan efek positif untuk kemajuan konstruksi Indonesia demi Indonesia maju. Tak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Ulan. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi.
Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Pengumuman untuk Selamat datang di SSPS, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Baiklah, terima kasih kepada admin. Berikut ini adalah promo September Ceria yang telah kolaborasi dengan ISOSpace. Kami hadir untuk membantu kebutuhan Anda dengan layanan terbaik. Hubungi sekarang, jangan lewatkan penawaran spesial bulan September ini. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Pandiot atas kata sambutannya. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Dan pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Sebentar ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sebelumnya, kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas BPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar, dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Arnold Kito MPSI, psikolog, selaku engineering partner PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih
Bu Ulan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Apeknas, ya, dan juga untuk sahabat saya, guru saya ini, Bang Pandi Iyot, ya, yang sudah memperkenankan kami dari Tabula untuk bekerja sama juga dengan Apeknas. Kita selama mungkin hampir setengah tahun terakhir ya, setiap bulannya kita rutin mengadakan webinar bersama. Oke, ya. Saya sangat apresiasi ya teman-teman dari Apeknas dan juga mungkin anggota Apeknas, pengusaha Apeknas dan juga Bapak Ibu sekalian hadir di sini karena kami lihat antusiasme yang luar biasa, gitu ya. Ternyata kesadaran atau ketertarikan ya atau kepedulian terkait dengan isu SDM, isu kesejahteraan, isu well-being bagi SDM di industri konstruksi itu ternyata suatu hal yang juga sudah sangat penting bagi oleh teman-teman pelaku industri tersebut. Seperti itu. So, hari ini mungkin saya akan share screen dulu sebentar. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya dari Tabula. Kami adalah penyedia layanan psikologis bagi perusahaan. Dan hari ini kita akan berbicara, kita akan diskusi dan juga sharing ya, berbagi tentang peran lebih cepat, ya, membangun bagaimana kita bisa membangun tim konstruksi yang efisien dan kompak dengan tim dimension profile. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya apa itu tim dimension profile. So, kita akan bahas hari ini. Bapak Ibu bagi yang mungkin hadir bulan lalu, ya kita juga membahas tentang sebuah tools atau alat bantu psikologis ya, yang namanya adalah DISC. Nah, Bapak Ibu kalau yang bulan lalu sempat menonton, ini adalah kelanjutan dari materi tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat hadir, nanti juga bisa menyimak rekamannya di YouTube Apeknas. Saya juga mau menyambut ya, menyapa Bapak dan Ibu dari LPJK dan juga PUPR ya. Terima kasih karena sudah hadir. Ya semoga nanti apa yang kita bicarakan di sini bisa support, bisa align sejalan dengan kebutuhan dari teman-teman pelaku konstruksi seperti itu. Ya, ini sedikit tentang kami. Jadi, kami dari Tabula. Tabula adalah penyedia layanan psikologis ya, yang bertujuan untuk membantu agar SDM dan manusia itu bisa hidup lebih sehat, hidup lebih sejahtera, dan hidup juga lebih produktif. Layanan kami mencakup layanan asesmen psikologis ya, atau psikotes, baik itu pemeriksaan IQ, kecerdasan, minat, bakat, kepribadian, ataupun seleksi dan rekrutmen bagi perusahaan. Kami juga menyediakan layanan-layanan pelatihan, training, seminar, workshop, team building, dan juga layanan konsultasi dengan psikolog bagi karyawan yang membutuhkan akses terhadap konsultasi dengan psikolog. Baik itu untuk individual, untuk pasangan, ataupun juga terkait dengan karir dan pekerjaan. Nah, ini sedikit tentang saya, Bapak dan Ibu, ya kan, katanya tak kenal maka tak sayang, ya jadi izinkan saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Arnold, ya, seperti chef, tapi saya tidak bisa masak. Ya, saya mendirikan Tabula sebagai sebuah layanan konsultasi psikologis kan berangkat dari keresahan kami ya bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali teman-teman baik itu di sektor profesional, swasta ataupun juga non-profit yang membutuhkan akses terhadap layanan psikologis yang berkualitas seperti itu. Saya juga aktif di beberapa asosiasi profesi seperti di HIMSI ya dan juga saya punya beberapa sertifikasi di bidang coaching, di bidang training ataupun di bidang psikotes. Saya juga adalah seorang psikolog yang berlisensi ya karena itu penting bagi kami untuk bisa berkontribusi di bidang psikologi bagi kemajuan SDM di negeri ini, termasuk juga di bidang konstruksi. Nah, Bapak dan Ibu langsung saja ya, Bapak Ibu, kita mulai ya tentang kita akan mengulik atau membahas tentang sebuah tes psikologis ya atau alat bantu psikologi yang namanya adalah Team Dimension Profile gitu. Sebelum mulai, saya mau menyampaikan bahwa ini adalah 3 prinsip dasar yang mau saya sampaikan dulu Bapak Ibu bahwa ketika kita mempelajari tentang tools atau alat psikologis, kita akan terjebak bahwa kita jadi mengkotak-kotakan manusia atau jadi mencari pembenaran buat diri kita sendiri seperti itu. Nah, jadi prinsip ini adalah yang kami sebut sebagai 3A ya, yaitu yang A pertama adalah aware atau kita menyadari. Jadi dengan mempelajari ilmu-ilmu kepribadian, tes psikologi itu kita bisa lebih aware, lebih sadar tentang diri kita seperti apa. Dan juga bisa lebih sadar
orang-orang di sekitar kita itu seperti apa, rekan kerja kita seperti apa, tim kita seperti apa, atasan kita seperti apa. Bahkan kalau lebih jauh bisa juga sebetulnya pasangan kita, keluarga kita seperti apa, gitu ya. Lalu setelah kita aware, berikutnya adalah kita bisa accept ya atau menerima gitu. Karena kadang kita hanya beri sampai aware tapi tidak mau menerima. Kita tahu, oh saya orang seperti ini, tapi kita nggak mau terima. Kita tahu orang lain seperti itu, tapi kita nggak mau terima. Jadi yang kedua adalah setelah kita tahu, setelah kita sadar tentang perbedaan yang kita miliki, kita bisa menerima hal tersebut. Tapi menerima saja juga tidak cukup karena yang berikutnya kita perlu bisa akhirnya adalah adapt ya atau beradaptasi atau menyesuaikan. Karena kita menerima saja akhirnya berhenti sampai di oh ya sudah saya orangnya seperti itu titik. Padahal kita perlu juga menyesuaikan. Oke, saya berbeda, saya dengan dia berbeda. Saya dengan atasan saya berbeda cara kerjanya, cara komunikasinya. Bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan cara atasan saya supaya tidak terjadi konflik, supaya saya bisa lebih dipahami oleh atasan saya bisa lebih dimengerti oleh tim saya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini akan kita bahas ya selama kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak dan Ibu. Pertama adalah kita akan spesifik bicara tentang peran dalam tim. Ya, kita akan lihat bagaimana peran dalam tim itu lebih penting daripada sekedar posisi atau jabatan. Jadi ini bukan cuma sekedar ngomongin jabatan, bukan sekedar ngomongin fungsionalnya atau strukturalnya, tapi kita bicara bahwa ternyata secara psikologis itu ada yang namanya tim dimension ya, ada dimensi dalam tim, ada profil dalam tim. Ini akan kita bahas ya di hari ini. Nah, ada 5 peran ya. Mungkin ada banyak teori tentang profil tim dan sebagainya, tapi kita hari ini akan gunakan sebuah alat bantu ya atau tool psikologi yang namanya adalah team dimension, yang mana dia membagi peran ya secara psikologis. Ada 5 peran utama dalam sebuah tim. Ini nanti akan kita bahas dan kenali. Tentu saja kita akan bahas tentang mengenali peran kita sendiri. Jadi dalam sebuah tim apa sih yang menjadi kecenderungan atau menjadi preferensinya saya gitu. Jadi diri kita sendiri itu ketika bekerja dalam tim itu cenderung ya punya profil peran seperti apa. Dan tentu kita juga bisa jadinya meningkatkan kerjasama tim dalam proyek. Gitu. Kita akan jadi tahu dalam sebuah proyek sebenarnya peran-peran apa saja yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa refleksikan mungkin peran Anda bisa dalam proyek, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di kantor Anda, ya. Atau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang mahasiswa, ada yang berkuliah juga bisa melihat mungkin dengan teman-teman di kampusnya gitu. Ketika dalam melakukan pekerjaan kelompok, mengerjakan tugas itu juga bisa berlaku. Kira-kira seperti itu. Dan setelah kita bisa mengenal apa sih kecenderungan peran saya dalam tim, dalam bekerja, kita tahu orang-orang di sekitar kita, tim member kita itu kecenderungannya apa, kita tentu akan bisa menyusun tim yang lebih efisien dan tentu saja harapannya bisa lebih minim konflik karena sudah disusun sedemikian rupa sehingga punya peran yang memang cocok seperti itu. Nah, Bapak Ibu supaya lebih aktif ya, semoga Bapak Ibu di sini bisa menyimak dengan baik gitu. Boleh tolong dikirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan pemantik sederhana. Dari pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, atau menurut Anda gitu, apa sih hal yang membuat proyek itu kadang bisa macet gitu? Padahal mungkin kadang orang-orang sudah bekerja keras, orang-orangnya sudah banyak, orang-orangnya orang-orang yang kompeten, tapi kenapa kok dalam proyek ketika berjalan itu masih bisa macet gitu proyeknya? Boleh sekarang Bapak dan Ibu, saya berikan waktu sekitar 1 menit ya, boleh dituliskan di kolom chat ya, di kolom chat. Menurut Anda atau dari pengalaman Anda, apa yang menyebabkan sebuah proyek itu bisa macet, ya, bisa tidak berjalan dengan lancar? Silakan boleh tulisan di kolom chat Bapak Ibu ya. Menurut Anda apa sih yang bisa membuat proyek itu kadang jadi macet, jadi terhambat ya? Boleh faktor dari Anda sendiri, boleh faktor dari eksternal ya, dari luar. Oke, terima kasih ya nih Pak Rizky ya. Kebanyakan persepsi dan buah pikir. Dari Pak Hamid kurang koordinasi. Oke, biaya. Oke. Yes, apalagi kurang pengetahuan tentang project management ya, pengelolaan project, kurang komunikasi, kurang SDM yang mumpuni, kurang kerjasama baik. Oke, terima kasih. Ini
Ini kalau kita rangkum ya, oke, kurang komunikasi, oke, ada terkait cash flow ya, tentang pembiayaan, mungkin anggarannya macet ya dan sebagainya, faktor finansial, ada faktor pengetahuannya, oke, kurang peran. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpendapat ya. Oke, ada bicara tentang sistem kurang konsisten tentang rencana awal. Baik. Oke, ini mungkin tidak mencakup semua yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya, tapi coba kalau saya rangkum ya, kira-kira kenapa sih sebuah proyek itu bisa macet ya? Ini sebagian besar ada yang sudah dituliskan ya. Nah, kadang ada yang terlalu banyak instruksi ya, terlalu banyak kepala, tadi terlalu banyak buah pikir, jadi semua orang berpendapat, semua orang mau memberikan ide, tapi nggak jalan-jalan ya, atau tidak benar-benar dikerjakan. Seperti itu. Ada yang berpendapat, tapi kemudian ketika eksekusinya mungkin tidak terlibat. Ada juga, nah mungkin ada juga teman-teman Bapak Ibu yang di proyeknya kerja cepat gitu ya, bisa bisa mengerjakan proyeknya, eksekusinya bisa cepat gitu. Tapi harus sering diulang ya, harus sering direvisi atau diperbaiki seperti itu. Tadi kayak ada yang menyampaikan ya bahwa kurang kurang konsisten terhadap rencana awal ya, atau kurang kurang tersusun dengan rapi seperti itu. Karena juga yang, nah ini dan juga yang mungkin timnya bingung menunggu arahan, jadi semua saling tunggu-tungguan gitu ya tadi. Ada yang kurang kurang jelas alur komunikasinya, ya kurang peran dari masing-masing tugasnya. Ya. Jadi mungkin satu berpikir bahwa loh ini kan harusnya dia yang mengerjakan. Loh saya pikir kamu yang kerjakan. Saya pikir harusnya, mestinya, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketika semua berpikir, loh saya pikir dia, harusnya dia, loh kan saya nggak tahu itu tugas saya. Nah, itu kan juga jadi tidak jelas siapa yang mengambil keputusan. Ya ini juga tadi banyak disampaikan ya, komunikasi tidak lancar ya. Terus selain komunikasi tadi sampaikan cash flow juga mungkin kurang lancar. Nah itu juga bisa terkait dengan ketidakjelasan. Ini seharusnya siapa yang bertanggung jawab tentang cash flow-nya? Harusnya kan seperti ini. Harusnya sudah datang dari minggu lalu. Harusnya materialnya sudah dibeli. Harusnya, nah, jadi ada harusnya, ya ketika semua orang harusnya, jadi kan tidak ada yang mengkonfirmasi. Atau jadi sering salah menangkap pesan, gitu ya. Dan tadi juga disampaikannya ada yang tadi seperti ini ya, Pak Ikram, Pak Suhendar, ya Bu Adriani, tugasnya tidak dibagi sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing gitu. Jadi ada yang mungkin mendapat tugas terlalu banyak, ada yang dapat tugas dan peran tidak sesuai dengan kapasitas atau kapabilitasnya. Ya, saya ingin Bapak Ibu di sini banyak yang mungkin sudah mengalami ya hal-hal seperti ini. So, nah bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah di sini silakan Bapak dan Ibu, kami sudah menyiapkan ya ini adalah sebuah alat assessment psikologis yang namanya Team Dimension, boleh di scan ya QR-nya atau boleh diketik linknya. Mungkin Mbak Angel boleh tolong dibantu dikirimkan linknya juga di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa bisa mengisinya. Kalau yang Bapak Ibu sedang bisa sambil mengisi, boleh silakan diisi ya. Bagi yang mungkin belum bisa ini boleh di screenshot, boleh di foto ya, atau nanti kan sesi ini juga akan direkam ya dan ditayangkan di YouTube Apeknas. Nanti Bapak Ibu bisa menonton ulang ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa mengisi di kemudian hari ya. Mbak Angel, boleh tolong dikirimkan linknya ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Nanti boleh di-scan QR-nya atau boleh diketik ya, tabula.id garis miring tim dimension. Tim dimension ya. Atau sudah dikirimkan di kolom chat oleh Mbak Angel, nanti bisa diklik. Silakan nanti bisa diisi Bapak Ibu. Bapak Ibu mau minta mengirimkan untuk timnya, untuk rekan-rekan juga dipersilahkan. Ya, ini kami buka. Ya, ini saya mungkin jelaskan dulu ya sekalian cara pengisiannya. Jadi kalau ada yang terlewat nanti bisa bisa ntar saya akan kembali lagi ke QR-nya atau Bapak Ibu bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, Bapak Ibu tampilannya itu akan seperti ini. Jadi nanti ini bukan tes ya, Bapak Ibu. Bukan tes dalam artian ini bukan ujian ada benar dan salahnya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi mencari tahu atau berpikir mana ya jawaban yang benar. Ya, karena ini adalah sebetulnya Bapak Ibu menilai diri Anda sendiri. Jadi nanti ada sejumlah set pernyataan ya. Nanti silakan di ranking ya, Bu. Silakan diberikan ranking 1 sampai 4 ya. Nah, 1 ini yang paling tidak menggambarkan diri Anda, 4 itu yang paling menggambarkan diri Anda. Jadi beri penilaian itu harus 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 1 itu yang paling tidak menggambarkan diri Anda, 2 ya mungkin kurang gitu ya, 3 lumayan, 4 yang paling menggambarkan diri Anda. Contohnya seperti ini. Oh, sorry,
Contohnya seperti ya, contoh seperti ini. Misalnya Bapak Ibu nanti menemukan ada pernyataan, saya suka detail, saya bisa menemukan beberapa alternatif, saya cenderung memberikan perhatian pada beberapa hal dalam waktu bersamaan, saya memperhitungkan risiko sebelum bertindak. Nah, misalnya Bapak Ibu merasa bahwa dari empat ini yang paling sesuai adalah, oh saya suka detail, berarti Bapak Ibu kasih empat. Gitu. Nah, ini angkanya harus beda semua Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh, oh saya sesuai nih, empat, empat, empat itu tidak boleh. Ya, jadi yang paling sesuai Bapak Ibu kasih empat. Kemudian dari yang paling tidak sesuai, misalnya berarti ujung satunya lagi. Saya memperhitungkan resiko. Oh, saya kayak tidak, saya tuh tidak memperhitungkan resiko. Misalnya Bapak Ibu merasa saya tuh orangnya langsung aja ambil resiko. Berarti ini paling nggak sesuai. Satu, gitu misalnya. Nah, lalu tinggal pilih dua dan tiganya. Kayaknya lebih sesuai yang saya beri perhatian pada beberapa hal dalam waktu bersamaan. Oh, berarti itu tiga. Gitu ya. Jadi satu itu yang paling tidak sesuai, empat yang paling sesuai. Jadi saya memberikan penilaian satu, dua, tiga, dan empat. Ya. Saya ingin berikan waktu sekitar 2 menit ya Bapak Ibu, boleh silakan sambil diisi dulu ya. Silakan diisi, tidak Bapak Ibu tidak perlu dipikirkan terlalu lama begitu ya. Jadi Bapak Ibu karena kalau terlalu lama kadang Bapak Ibu malah jadinya berusaha mencari jawaban yang bagus gitu. Padahal di sini bukan jawaban yang bagus, tapi Bapak Ibu menilai diri Anda sendiri. Ya, Bapak Ibu menilai seberapa sesuai pernyataan ini dengan diri saya. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Oh ya, pastikan Bapak Ibu mengisi alamat emailnya dengan benar ya, karena nanti hasilnya akan dikirimkan secara otomatis ke email Anda. Dipastikan Bapak Ibu menuliskan alamat email yang benar, yang aktif. Oke, barcode-nya sebentar saya tampilkan lagi. Itu juga sebetulnya ada di chat ya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diklik yang tabula.id Team Dimension. Yes, terima kasih Mbak Angel. Ya Bapak Ibu bisa scan atau Bapak Ibu bisa ketik alamatnya atau langsung saja klik link yang dikirimkan. Hasilnya nanti Bapak Ibu akan, kalau Bapak Ibu sudah submit, ya nanti silakan ditunggu sebentar, nanti hasilnya akan masuk ke email Anda. Kalau hasilnya Bapak Ibu sudah submit, tapi belum muncul di inbox, Bapak Ibu bisa cek juga di spam ya, di bagian spam. Kadang-kadang masuknya ke spam. Saya kasih waktu 1 menit lagi Bapak Ibu ya untuk mengisi. Bagi yang belum bisa mengisi tidak apa-apa, nanti silakan di screenshot, silakan disimpan. Linknya juga boleh di copy gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa isi di waktu yang lebih memungkinkan. Baik, kalau Bapak Ibu sudah mengisi, seharusnya Bapak Ibu sudah menerima hasilnya. Nanti bisa Bapak Ibu pegang, bisa Bapak Ibu lihat. Nanti Bapak Ibu mau mau berikan kepada timnya, kepada rekan kerjanya juga silahkan. Ya, oke. Baik, saya lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak, ini saya akan jelaskan dulu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terima hasilnya, walaupun ada deskripsinya, mungkin masih bertanya-tanya ini seperti ini bagaimana sih cara membacanya gitu ya. Nah, saya mungkin akan perkenalan dulu tentang apa sih sebenarnya konsep team dimension gitu ya. Nah,
Jadi team dimension adalah sebuah alat bantu atau tools psikologis untuk mengenali peran alami dalam proses kerja sebuah tim. Jadi memang ini konteksnya adalah tim kerja, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengenali peran alami seseorang dalam proses kerja sebuah tim. Nah, fokusnya adalah pada apa yang bisa seseorang tuh kontribusikan dalam alur kerja ya, khususnya project. Gitu. Jadi ini bukan bicara tentang kepribadian. Kalau di bulan lalu kita bicara tentang DISC itu lebih berbicara tentang kepribadian seseorang ya. Yang sekarang kita berbicara tentang peran ya, peran yang diambil seseorang yang dia kontribusikan dalam sebuah alur kerja sebuah project ya. Dan ini akan cocok untuk membantu Bapak Ibu yang bisa melakukan mapping ya atau melakukan placement, menyusun tim kerja apakah sudah ideal ya, dalam artian bisa bekerja dengan lebih selaras, dengan lebih align. Nah, saya akan coba berikan gambaran sederhananya apa sih dimaksud dengan sebuah flow kerja. Jadi Bapak Ibu, nah silakan Bapak Ibu kalau misalnya di sini ada yang sedang punya kertas ya, Bapak Ibu sedang pegang kertas atau sedang bisa menggambar, boleh diambil kertasnya ya, kemudian boleh buat sebuah gambar seperti yang saya tampilkan ya. Nah, lalu Bapak Ibu nanti bisa tuliskan ya di bagian atas tuh ini adalah kita bicara possibilities ya atau spontan ya, spontaneous, lalu yang bawah itu adalah realities atau methodical. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menilai diri Anda ya. Pertama kita bicara tentang apakah Anda ya atau apakah tim Anda itu lebih banyak bergerak ya berdasarkan melihat kemungkinan-kemungkinan, melihat peluang-peluang ya atau bekerja secara lebih spontan gitu ya atau lebih mendadak seperti itu. Sedangkan di ujungnya sebaliknya itu lebih banyak bicara tentang seberapa seseorang itu fokus pada realita ya, lebih metodikal sifatnya. Jadi kalau yang positif itu dia lebih fokus pada ide baru, peluang, kemungkinan-kemungkinan ya, mungkin banyak ide berpikir kreatif, jadi nggak terpaku pada struktur gitu dan suka eksplor gagasan, lebih fleksibel gitu ya, lebih adaptif. Sebaliknya orang-orang yang mungkin lebih fokus pada lebih realistis, lebih metodikal ya, mungkin fokus pada apa yang konkret, apa yang tangible, yang nyata, yang bisa dijalankan sekarang ya. Lebih suka perencanaan, lebih suka prosedur, hasil yang bisa diukur ya, kerja teratur. Jadi ini bicara cara berpikir seorang dalam menghadapi pekerjaan atau masalah. Nah, sumbu sebaliknya ya, kiri dan kanan ini bicara tentang apakah Anda atau tim Anda itu lebih konseptual atau lebih berfokus pada hubungan. Jadi fokus atau perhatian seseorang gitu. Apakah pada tugas ya, pada analisa masalah atau pada menjaga hubungan lebih normatif gitu ya. Jadi kalau yang di kiri itu lebih fokus pada logika, data, struktur berpikir, suka ide-ide yang kompleks, menganalisa secara mendalam ya. Sedangkan yang normatif relationship itu lebih berorientasi pada hubungan komunikasi antar orang-orang yang ada di project misalnya. Ya, kerjasama antar orang-orangnya. Lebih suka diskusi, lebih suka mempersuasi, meyakinkan, ya, mengajak keterlibatan. Jadi lebih mempertimbangkan dampak sosialnya dari sebuah keputusan. Kalau yang konseptual kan lebih suka menganalisa, mempertimbangkan uh, aspek-aspek ide-idenya seperti itu, analitiknya. Nah, kombinasi dari dua hal ini, Bapak dan Ibu, itu akan menghasilkan ada 5 peran ya. Yang pertama adalah kita bilang role adalah creator ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang tidak bisa tidak bisa disubmit, berarti mungkin Bapak Ibu ada yang belum lengkap di isinya, mungkin ada yang kosong gitu atau Bapak Ibu double milihnya. Jadi silakan dicek lagi, pastikan semua semua pernyataannya sudah dipilih dengan sesuai ya. Nanti baru bisa disubmit. Oke. Nah, kembali ke role ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah role creator atau orang yang menggenerate, menghasilkan sebuah ide baru. Ini adalah orang-orang yang lebih berfokus pada kemungkinan-kemungkinan peluang. Jadi dia berpikir itu meluas ya, dan dia cenderung lebih memilih konsep. Jadi dia beride, bergagasan, gitu, creating. Nah, kemudian yang tipe kedua itu adalah orang-orang yang juga berfokus pada kemungkinan, pada ide, pada gagasan, pada peluang, tapi dia lebih fokus pada hubungannya. Jadi dia mencari peluang-peluang, dia mencari kemungkinan-kemungkinan, tapi kemudian dia bisa mempromosikan ide tersebut. Itu yang bilang advancer. Dia mengadvance, dia mendorong idenya supaya
orang-orang setuju, supaya orang buy in, supaya orang mau, orang percaya dengan ide tersebut. Kemudian ada orang-orang yang tipe adalah refiner atau refine ya, dia mengimprove, dia mempertajam idenya. Jadi di sini sudah dia sifatnya konseptual ya, konsep berpikir itu secara analitis, tapi dia juga sudah lebih membumi ya. Jadi bedanya dengan creator, kalau creator itu dia berfokus pada kemungkinan, pada peluang. Sedangkan kalau yang refiner dia sudah lebih membumi, lebih menjejak gitu. Oke, bagaimana supaya ide ini bisa lebih tajam lagi, supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian keempat adalah eksekutor, ya, di mana ini adalah yang mewujudkan ide tersebut jadi kenyataan. Jadi kalau di refiner itu dia mempertajam idenya, eksekutorlah yang akhirnya membuatnya menjadi kenyataan. Jadi di sini mereka lebih realistis, ya, yang memang sudah lebih metodikal, bekerja lebih terstruktur, lebih lebih sistematis. Tapi mereka juga melihat situasi lapangannya, gitu. Bagaimana supaya orang-orang ini bisa mengerjakannya, ya. Dan terakhir itu ada ini kita sebut sebagai kita kenal sebagai namanya Z proses ya, atau proses Z gitu. Karena memang bentuknya seperti huruf Z. Jadi dari orang creating, orang menggagas ide, menghasilkan ide, mencetuskan ide, itu kemudian perlu ada yang berikutnya yang mendorong idenya. Berapa sering Bapak dan Ibu ketemu kondisi di mana ada ide bagus, kemudian akhirnya mentah gitu ya, karena idenya orang-orang tidak merasa, oh ini terlalu terlalu apa, terlalu mengawang-awang, terlalu tinggi gitu ya, tidak tidak bisa tidak diterima oleh orang-orang gitu. Ini terlalu terlalu tidak realistis misalnya. Nah, jadi setelah ide di generate tentu perlu dipromosikan, perlu didorong. Setelah diterima ya, tentu perlu dipertajam ya. Kadang-kadang ide-ide banyak yang mentah gitu. Orang oh setuju 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 setuju, ini bagus, itu oke. Nah, tapi bagaimana untuk sampai bisa dijalankan gitu ya. Nah, refiner itu yang akhirnya proses berikutnya merefine idenya. Jadi ide sudah diterima, oke yuk kita jalankan. Bagaimana supaya jadi lebih tajam, supaya lebih konkret, supaya lebih rinci dan detail. Dan pada akhirnya tentu perlu diwujudkan jadi kenyataan. Gitu ya. Kalau tidak di-execute, ya tentu idenya hanya ide sebagus apapun, kalau tidak dilakukan, ya tidak akan jadi kenyataan. Gitu ya. Project sebagus apapun desainnya, sebagus apapun planningnya, kalau tidak dibangun ya tidak akan jadi gedung gitu, tidak akan jadi sebuah bangunan ya. Jadi prosesnya butuh mulai dari meng-create idenya, mendorong idenya supaya diterima, menjual idenya, mengimprove, mempertajam idenya, dan sampai dieksekusi sebagai wujud nyata. Nah, ada peran kelima Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak melihat, oh kok saya hasilnya nggak dapat ini. Nah, Bapak Ibu mungkin adalah peran kelima itu flexer. Ini bukan flexing media sosial Bapak Ibu ya, tapi flexernya nanti ada orang yang fleksibel. Artinya dia secara alami, secara natural sebetulnya bisa masuk ke keempat peran ini. Ya, jadi peran kelima ini adalah flexer. Dia tidak, Bapak Ibu kalau tetap punya skor yang cukup balance di antara keempatnya, berarti Bapak Ibu akan termasuk kategori kelima, yaitu seorang flexor ya, atau orang yang fleksibel yang bisa mengisi keempat peran lainnya. Ya, jadi untuk merangkum ya Pak Bu ini, lima peran adalah creator, orang yang mencetuskan idenya, ya, advisor, orang yang menghubungkan idenya ke realita, membantu orang-orang untuk buy in, untuk percaya dengan idenya, dengan rencananya, refiner yang memeriksa dan menyempurnakan rencana tersebut, eksekutor adalah pelaksana yang mewujudkan rencana tersebut, dan flexer yang serba bisa, ya ini adalah pemain serba bisa yang cenderung menyeimbangkan tim. Kita akan coba bahas sedikit ya satu persatu. Jadi creator tadi sudah saya sampaikan ya, ini adalah orang yang paling sering muncul dengan ide baru dan cara berpikir. Ini biasanya yang punya ide-ide segar di luar kebiasaan. Suka cari solusi kreatif, membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru sebelum orang-orang lain kepikiran. Ya. Kelebihannya ini biasanya yang akan menawarkan solusi kreatif di awal proyek ya. Terutama ketika mungkin ada proyek baru atau ada tantangan baru, ada masalah, ada hambatan, ini yang akan bisa muncul dengan kita begini aja. Kita coba seperti ini. Ya, dia bisa melihat kemungkinan yang orang-orang lain mungkin belum pikirkan gitu. Dia kreatif, out of the box, dan bisa mendorong, menginspirasi tim orang-orang lainnya untuk berpikir di luar kebiasaan. Gitu. Wah ini kalau seperti ini nggak bisa, oke, coba diakalin dengan cara tertentu. Dia yang punya idenya. Tapi pasti dalam sebuah tim pasti kenal ya. Ada orang yang kalau kayak dengar deskripsi ini langsung terpikir wajahnya. Oh, benar iya nih si dia nih, si A nih gitu.
Nah, tapi keterbatasannya ya, teman-teman yang creator itu biasanya kurang tertarik ya sama detail teknisnya. Jadi mereka sudah punya idenya, kadang-kadang minta temennya atau orang lain yang ya udah coba deh kamu yang pikirin, Anda yang pikirkan detailnya. Tapi saya pikir sih begini, gitu ya. Lalu orang-orang ini bisa cepat bosan ya kalau idenya itu nggak segera ditanggapi. Jadi sudah kasih ide tapi orang-orang lain terus tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah itu biasanya mereka akan cepat demotivasi ya. Karena aduh kelamaan saya ngapain saya ngasih ide nggak dikerjakan gitu. Dan kadang-kadang bisa juga menyarankan ide-ide yang kurang realistis ya atau terlalu terlalu abstrak gitu. Jadi terlalu mengawang-awang sehingga buat orang-orang lain merasa aduh idenya mungkin bagus ya, tapi gimana cara menjalankannya gitu. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu adalah seorang yang creator ya, Anda merasa Anda creator atau melihat tim Anda dari yang creator, maka cara maksimalkannya libatkan utamanya itu di awal project ya, saat brainstorming metode kerja, desainnya, pendekatan teknisnya. Jadi di fase awal yang butuh ide-ide segar itu adalah tempat yang paling cocok ajang bagi para creator. Dan memang kita tuh butuh dipasangkan dengan advancer dan refiner ya untuk menyaring dan mengarahkan idenya. Jadi teman-teman yang temannya advancer itu akan membantu supaya idenya ini bisa diterima ya oleh orang-orang lain, bisa lebih realistis, dan refiner ini akan bantu membuatnya lebih terarah, lebih konkret. Dan berikan batas waktu untuk menyaring idenya gitu ya, agar ya jangan terlalu banyak bergagasan tapi akhirnya tidak ada yang bisa diwujudkan seperti itu. Misalkan nih Bapak Ibu yang mungkin merasa adalah orang creator atau kalau orang creator silakan direfleksikan ya. Nah, berikutnya adalah advancer ya, yang menghubungkan ide ke realita. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa menyampaikan ide atau rencana itu dengan antusias ya, dan menjadi orang mendengarnya. Ketika orang mendengar rencananya itu, oh iya ini mungkin nih, ini ide yang bagus. Ya, orang advancer ini biasanya akan menjadi penghubungnya para creator sehingga idenya rencana itu bisa orang-orang tuh terima. Ya, ini bisa Pak lebih pandai bangun hubungan, bisa meyakinkan orang lain, ya bisa persuasif ya, dan membuat ide ini bisa oke yuk kita kerjakan gitu. Jadi nggak cuma berhenti di tataran gagasan, tapi orang-orang tergerak untuk yuk kita lakukan. Kelebihannya adalah ya ini bisa menjembatani ide atau rencana dengan tim pelaksananya gitu ya. Dia juga ini yang biasanya bisa pandai berkomunikasi, meyakinkan, yang mendapat dukungan dari berbagai stakeholder ya, dari atasan, dari vendor, dari pekerja, dari pemerintah gitu ya, dari customer. Jadi ini mereka adalah yang pandai atau lebih terampil untuk bisa membangun buy-in dari stakeholder ya, atau dukungan dari stakeholder. Bisa juga antusias dan energi untuk dorong progres tim. Jadi tim itu lebih mau bergerak, yuk kita kerjakan seperti itu. Ya, jadi ini dalam konteks project management tentu Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, kan stakeholder support itu kan sangat penting. Kadang keterbatasannya adalah teman-teman yang advancer mungkin terlalu fokus pada gerak cepatnya atau satset gitu. Mungkin akan lihat, wah ini satset banget, ya ini gercep banget, tapi mungkin kurang mempertimbangkan resiko. Jadi kayak yang penting jalan, yuk yang penting idenya jangan berhenti sampai di perencanaan aja. Nah, tapi kadang mereka kurang melakukan evaluasi secara menyeluruh, bisa jadi memaksakan ide yang belum matang tapi sudah dia dorong, sudah dia push ya. Dan kadang kesulitan dengar kritikan atau masukan gitu. Jadi ketika ada, oh tapi kan ini coba deh pertimbangan lagi, coba lakukan visibility studies-nya lagi, coba dikaji lagi ya. Nah, itu kadang mereka akan merasa males gitu, merasa aduh kok jadi diperlambat sih kerja saya ya. So bagaimana untuk maksimalkannya? Ya satu, berikan peran untuk menjelaskan rencana kerja ini ke klien, ke tim lapangan atau ke stakeholder lain. Ini cocok untuk melakukan pitching idenya, pitching gagasannya. Ini adalah keahlian orang-orang yang advancer gitu. Nah, libatkan dia dengan refiner untuk bisa membantu supaya ide ini nggak cuma jualan kecap. Kadang-kadang yang sering terjadi adalah antara yang menjual sama yang mengerjakan itu suka clash. Ya kan, orang marketing sama orang operasional itu kan yang paling sering berantem. Orang marketing jualannya A, B, C, D, E, F, G, orang pelaksananya bilang kok jadi begitu jualannya. Tuh, jadi memang ide-idenya yang disampaikan oleh advisor itu perlu dijaga atau dikawal oleh teman-teman yang refiner. Dan maksimalkan kemampuan dari teman-teman advisor ini untuk bisa bangun semangat dan kekompakan tim project. Ini adalah kekuatan utama dari advisor. Berikutnya refiner ya, ini yang
keahlian adalah memeriksa, menyempurnakan rencana atau ide. Ini orang yang teliti, suka menganalisis, dia ini memastikan ide itu bagus, tidak punya celah, resiko sudah aman, ya matang tuh dijalankan ya. Semua risk analysis, risk assessment, feasibility studies itu sudah dilakukan, adalah keahliannya atau minatnya, kesenangan orang-orang refiner. Tentu saja strength-nya atau kekuatannya adalah mereka bisa mendeteksi potensi kesalahan ya, dalam perencanaan. Wah, ini kayaknya hitungannya nggak masuk, budgetnya nggak masuk, gitu. Ini secara safety nggak masuk, gitu. Ini yang mereka akan sangat terampil ya. Berikan prima realistis. Oh, ini secara timeline tidak mungkin. Ini secara timeline ini nggak masuk akal. Ini waktunya nggak bisa seperti ini, gitu. Oh, ini pengadaannya nggak cukup kalau seperti ini waktunya. Gitu. Dan dia akan memastikan kualitas dan efisiensinya ya sebelum pekerjaan dimulai. Jadi orang-orang refiner ini akan dengan sangat teliti, sangat tekun memeriksa apa sih yang perlu dilakukan sebelum berjalan. Nah, ini akan sangat powerful memang kalau kita kombinasikan dengan tools BISC yang bulan lalu kita pelajari ya. Jadi kalau orang refiner itu orang refiner dan orang C, orang consciousness itu akan jadi bisa jadi sangat kaku, sangat strict gitu ya. Orang influencing dan orang advancer gitu itu mungkin akan orang yang sangat banyak bicara, sangat persuasif, sangat meyakinkan gitu. Jadi Ibu bisa mengenali ya kombinasi-kombinasinya. Nah, keterbatasan dari teman-teman yang refiner, satu kadang terlalu banyak analisa, jadi bisa membuat pengambilan keputusan terlalu lambat. Yang mungkin Bapak Ibu kenal di proyeknya gitu. Ada orang-orang yang ini kok terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak perencanaan, jadi nggak mulai-mulai proyeknya, gitu ya, atau jadi lambat proyeknya. Biasanya kurang nyaman kalau ada ide baru yang belum sepenuhnya jelas atau sistematik. Jadi kalau idenya tuh, wah ini kok terlalu scattered ya, terlalu idenya sana sini gitu, tidak jelas, tidak runtut, itu orang-orang refiner suka terganggu atau nggak nyaman. Dan karena mungkin akan beberapa orang merasa ini terlalu skeptis gitu ya, terlalu eh, banyak mengkritik gitu. Ini kok apa-apa ide dikritik, apa-apa dikritik, apa-apa dipertanyakan. Ini yang kadang buat orang-orang, mungkin orang-orang yang creator atau orang adventure tuh bisa jadi berkonflik gitu ya, karena kok kita nggak maju-maju gara-gara si refiner ini, bentar dulu, kita kita belum ini, kita belum itu, sudah cek belum gitu kan, apakah sudah dikaji dulu. Nah, biasanya orang refiner seperti itu. Tentu cara maksimalkannya adalah dengan libatkan sebagai review teknis ya, atau jadi QA atau QC-nya gitu. Jadi refiner jangan cuma mengkritik ya, posisikan dia sebagai oke, coba lakukan review, lakukan quality control-nya, dan libatkan itu setelah fase brainstorming. Jadi sebaiknya memang refiner ini libatkan belakangan gitu. Karena kalau di awal biasanya, karena esensi dari brainstorming kita kan banyak ide dulu sebelum kita pilah. Nah, kalau dari awal idenya baru muncul sudah dipatahkan, biasanya orang akan jadi tidak bersemangat. Jadi ide-ide sudah dikumpulkan dulu, baru refiner ini yang akan bisa membantu mempertajam gitu ya. Dan beri batas waktu, kasih deadline. Jangan, karena kalau tidak, refiner akan selalu punya hal yang dia rasa perlu dikritik gitu. Jadi berikan dalam tenggat waktu, katakanlah 2 hari ini sudah final ya gitu. 2 hari sudah final, kita harus bergerak seperti itu. Kemudian eksekutor ya, ini adalah yang pelaksana yang membuat ide menjadi realita ya. Orang yang senang langsung bertindak, fokus pada penyelesaian tugas, ikut rencana, memastikan pekerjaan dilakukan dengan konsisten. Nah, ini kata kunci ya. Jadi tuntas. Ya, kata kunci adalah orang-orang eksekutornya pada akhirnya membuat getting things done. Ya, yang membuat ide itu menjadi kenyataan. Kelebihannya tentu mereka ya fokus pada pelaksanaan tugas. Jadi mereka fokus pada oke ini gimana dikerjainnya. Oke, ini gimana supaya bisa selesai. Ya, dia akan dia disiplin, dia konsisten, dia lakukan sesuai dengan rencana dan standar, dan dia terampil di lapangan kalau butuh cepat dan tepat. Jadi ini mereka akan fokus pada pokoknya bagaimana supaya ini bisa selesai sesuai dengan arahan. Keterbatasannya biasanya tidak nyaman dengan perubahan yang mendadak. Jadi disuruh A, dikerjain A, tiba-tiba tunggu dulu, pause dulu, stop dulu, tahan dulu, kita mau ada perubahan, kita mau ada revisi. Nah, ini biasanya terganggu gitu, karena saya udah bikin perencanaan nih, saya udah bikin timeline, kok tiba-tiba ini biasanya kurang senang ya, atau kurang tertarik sama diskusi konsep, brainstorming. Pokoknya buat mereka, kasih tahu saya apa yang perlu saya lakukan, saya kerjakan gitu. Kalau nanti di lapangan ada perubahan, ya dia akan menyesuaikan sesuai dengan
yang diinstruksikan. Tapi kalau harus berubah desain, berubah perhitungan, nah ini biasanya mereka kurang tertarik gitu ya. Dan akan kesulitan kalau ada instruksinya tidak jelas gitu atau berubah-ubah. Instruksinya separuh-separuh, tidak lengkap. Gitu. Nah, itu biasanya akan sangat menghambat teman-teman eksekutor. Cara maksimalkannya ya pastikan instruksi kerjanya itu sudah jelas ya dan terstruktur. Jadi bukan separuh-separuh, bukan cuman lakukan A dulu, terus sekarang lakukan B gitu, terus lakukan C gitu. Berikan A, B, C-nya secara jelas di awal. Libatkan dia di fase pelaksanaan, di fase monitoring project-nya, dan juga evaluasi teknisnya. Gitu. Dan mereka memang paling butuh feedback terkait dengan kerjanya. Jadi mereka butuh tahu kerjaan saya sudah sesuai atau belum dengan harapan. Nah, terakhir adalah orang-orang flexer ya, yang serba bisa dan menyimbangkan tim. Ini orang yang bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan peran, bisa mengisi celah saat dibutuhkan, dan bantu menjaga tim itu tetap seimbang, tetap balance. Jadi orang-orang flexer ini dia yang relatif bisa mengambil keempat peran, baik itu creator, baik itu advancer, baik itu refiner, baik itu creator ya. Flexer ini cenderung bisa lebih fleksibel gitu dibandingkan keempat peran yang lain. Kalau empat peran lain, orang creator cenderung sulit untuk dia harus pindah menjadi eksekutor misalnya, atau sebaliknya. Nah, kelebihan teman-teman yang flexer ya, dia bisa menyesuaikan diri dengan berbagai peran sesuai kebutuhan project. Jadi kalau project ini sekarang sedang butuh brainstorming, dia bisa melakukan brainstorming. Sekarang sedang butuh untuk advancer, untuk menjual idenya, dia bisa menjual idenya. Seperti itu. Ya, dia juga bisa menjadi penyimbang saat tim itu kekurangan salah satu peran. Misalnya dalam tim itu udah ada creator, udah ada advancer, sudah ada refiner, tapi kurang eksekutor. Nah, orang flexer ini bisa mengisi ke sana. Atau yang kurang malah bagian creator ya, dia bisa mengisi ke sana. Dan dia bisa membantu menyatukan sudut pandang yang berbeda dalam timnya. Gitu. Dia bisa menjembatani antara creator, advancer, flexer, refiner maupun eksekutor. Keterbatasannya, ya orang-orang flexer kadang bisa jadi agak bingung ya. Ini saya perlu ngapain? Karena dia harus lihat dulu tim saya kurangnya apa, saya perlu ngisi di mana gitu. Dan juga bisa jadi ada potensi kelelahan gitu, ya, burnout gitu, karena dia harus jadinya seperti pemadam kebakaran atau harus menjadi menambal ya dalam tanda kutip kekurangan peran lainnya gitu. Mungkin lalu ya Bapak Ibu kalau ya adalah tim sepak bola gitu ya, ada back, ada gelandang, ada striker, ada kiper gitu. Tapi biasanya ada super sub ya atau pemain cadangan yang wah dia ditaruh di gelandang bisa, dia ditaruh di sayap bisa, dia taruh di tengah bisa, jadi penyerang bisa gitu. Kalau kebutuhannya memang taktiknya wah ini striker saya harus diganti karena udah kecapean, si A masuk gitu kan. Tapi si A juga bisa wah kayaknya butuh dari sayap, si A masuk juga jadi sayap gitu. Tapi akhirnya dia tidak punya peran yang ajak gitu kan. Biasanya pemain-pemain bola gitu ya konteksnya, kalau yang dia bisa main di berbagai posisi seringkali jadi cadangan gitu. Karena dia memang tugasnya mengisi mengisi peran-peran yang kosong atau dibutuhkan gitu ya. Dan karena dia fleksibel, kadang dianggap tidak fokus gitu. Karena dianggap dia tidak punya sebuah keahlian yang menonjol. Itu adalah keterbatasannya teman-teman yang flexer. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan peran flexer? Ya satu, dia paling cocok digunakan untuk menjaga harmoni tim atau menghubungkan antar peran. Karena dia mengerti cara kerja orang creator, dia mengerti cara kerja orang advancer, cara kerja orang refiner, dan cara kerja orang eksekutor. Jadi dia bisa membantu menyeimbangkan atau menjembatani kalau ada mungkin konflik atau ada miskomunikasi gitu ya. Hindari menumpuk terlalu banyak tanggung jawab buat teman-teman yang flexer. Jadi kalau Anda flexer atau melihat di tim Anda, oh nih orang ini bisa di mana-mana. Hindari untuk terlalu banyak malah ngasih semua beban kerja ke dia gitu. Dan beri dia ruang ya, atau kalau ini adalah Anda, berilah waktu untuk Anda refleksi supaya ketemu sebenarnya peran terbaiknya di mana. Walaupun dia fleksibel, tapi mana sih yang mungkin paling cocok gitu menjadi kekuatan utama dia. So, dari 5 peran ini Bapak Ibu, nah ini adalah beberapa hal yang ini tidak perlu dijawab, saya tidak perlu dijawab secara mic, tidak perlu dijawab via chat, tapi saya berharap Bapak Ibu ini bisa di screenshot, bisa dicatat, ya Bapak Ibu bisa, yang sedang melihat, bisa merefleksikan ke diri Anda ya. Pertama silakan lihat apa sih hasil dari tes Anda, ya. Atau kalau Anda belum sempat mengisi ya, nanti boleh, kalau Anda lihat rekamannya, boleh di pause, nanti Anda isi. Kalau Anda lihat secara live tapi belum sempat mengisi, nanti bisa
dilihat lagi linknya ya di kolom chat, nanti Bapak bisa isi tesnya. Materi nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali ini di YouTube Apeknas ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal saksikan lagi di YouTube-nya Apeknas kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali penjelasan tersebut ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa refleksikan hasil Anda apa ya, baik itu dari hasil tes ataupun dari pengenalan diri Anda gitu ya. Pengenalan Anda tentang diri Anda sendiri gitu. Apakah sesuai ya hasil yang Anda lihat di hasil tes dengan yang Anda rasakan atau dengan pengalaman Anda ya. Nah, itu juga bisa jadi sebuah bahan perenungan gitu ya. Lalu Anda juga bisa melihat apa sih kontribusi terbaik Anda dalam sebuah project gitu. Ketika Anda terlibat dalam sebuah project ya, entah Anda sebagai project manajernya atau sebagai tim gitu dalam sebuah project management, Anda merasa Anda kontribusi paling bagus di mana? Atau Anda paling optimal di mana? Apakah saat Anda menggagas idenya, memberikan idenya, apakah ketika Anda meyakinkan tentang ide Anda, meyakinkan orang-orang lain tentang ide Anda, apakah saat Anda mempertajam sebuah ide yang muncul, lalu Anda bantu supaya lebih konkret, lebih jelas, lebih sistematik, atau apakah Anda paling kuat ketika Anda bisa mengubah ide menjadi kenyataan? Ide yang bagus gitu, tapi Anda yang mewujudkan ide tersebut jadi hasil. Dan Anda juga bisa refleksikan siapa saja sih rekan-rekan Anda yang mungkin punya peran yang berbeda. Coba Anda kenali deh, dalam tim kerja Anda. Siapa sih yang paling punya peran creator? Siapa sih yang paling punya peran advancer? Siapa yang paling punya peran refiner? Dan siapa yang paling punya peran eksekutor? Anda di mana? Teman Anda yang mana yang ada di posisi mana? So, ini kita tiba di bagian akhir ya, Bapak dan Ibu. So, untuk bisa menyusun tim yang seimbang, ya, pertama, dalam sebuah project management, ya, butuh semua peran, ya. Butuh keempat peran atau bahkan kelima peran tersebut. Ya, tidak bisa terlalu banyak diisi oleh satu peran tertentu saja. Kalau tim Anda sudah terbentuk, ya, atau Anda sedang berjalan proyeknya, Anda bisa gunakan ini untuk mengevaluasi tim Anda, untuk melihat mana yang paling dominan, gitu. Apa sih peran yang paling banyak gitu di dalam tim Anda, atau apa peran yang kurang di dalam tim Anda, sehingga Anda bisa melihat, Anda bisa menyusun ulang mungkin tim Anda, menambah atau bahkan memindahkan orang tertentu kalau Anda rasa diperlukan. Karena komposisi tim yang baik itu satu pastinya efisien ya, jadi bekerjanya selain efektif juga efisien dan minim konflik ya, minim gesekan, minim drama ya yang menghambat pekerjaan, dan Anda bisa menggunakan hasil ini atau tools ini untuk menyusun tim Anda berikutnya. Ya, jadi misalnya, oke, mungkin dalam hal ini proyek Anda sudah berjalan, tidak terlalu memungkinkan untuk Anda mengganti tim. Anda bisa menggunakan ini sebagai acuan di proyek berikutnya. Anda bisa menyusun tim antara lain menggunakan pertimbangan profil tersebut. Karena kalau tim Anda itu timpang ya, kalau misalnya tim Anda itu kurang refinernya gitu, terlalu banyak orang lain, bisa jadi proyeknya jalan tapi sering revisi karena tidak ada yang melakukan quality assurance ya, tidak ada yang memeriksa ini sudah benar tuh. Jadi ketika dieksekusi baru, oh ternyata gambarnya kurang detail. Oh ternyata materialnya ada yang kurang. Oh ternyata ngitung waktunya salah, jadi molor, jadi perlu nambah budget dan sebagainya. Jadi kalau Anda proyeknya mungkin selama ini banyak kok perlu revisi-revisi gitu ya, selain mungkin ada berbagai faktor eksternal, mungkin faktornya juga adalah karena kurang adanya refiner di tim Anda. Kalau Anda merasa kok proyek ini suka sulit jalan gitu ya, mungkin karena kurang eksekutornya. Mungkin banyak yang bisa ngasih ide, menjual idenya, bahkan bisa sampai memperoleh ide, tapi tidak dieksekusi. Gitu. Banyak ide tapi nggak jalan-jalan. Gini aja, gitu aja. Oh ya bagus, bagus. Tapi kok nggak jalan-jalan atau jalan lambat sekali. Boleh jadi Anda kekurangan eksekutor di dalam tim proyek Anda. Atau kayaknya sudah ada planningnya, tapi kok timnya bingung. Kok timnya nggak paham apa yang perlu dilakukan. Kok, atau kok banyak orang-orang yang nggak rasa nih project perlu dijalankan. Mungkin Anda kurang advancernya.
kurang ada orang-orang yang bisa mengkomunikasikan. Begini loh yang harus kita lakukan, ini loh yang nanti perlu dikerjakan, ya. Jadi kurang ada orang yang mampu menjual idenya atau bisa membuat ide itu dipahami, ya baik itu oleh internal ataupun eksternal. Atau kalau semuanya kerja, ya semua mau melakukan sesuatu, tapi kok arahnya kurang jelas. Mungkin Anda kurang kreatif dalam tim. Ya, jadi tidak ada yang memang mengasah ide. Jadi semua mau kerja, oh ada gini kerja, itu kerja ini dibenerin, itu dibetulin. Tapi tidak ada mungkin yang memberikan grand design di awalnya. Jadi bisa jadi kalau Anda kurang kreatif atau idenya ide yang mentah, idenya tidak sebagus itu. Ya. Dan terakhir, kalau malah orang-orang di tim Anda itu terlalu banyak perannya, satu orang tuh mengerjakan terlalu banyak hal, itu akan jadi potensi burnout, potensi gangguan-gangguan atau permasalahan ya, stres yang terlalu besar atau kecemasan yang berlebih gitu ya. Ini tentu akan bisa menghambat performa dari orang tersebut. Tuh. Nah, Bapak setelah mengenal kelima peran tadi dan kita juga ini ya sama-sama melihat bagaimana sih kita bisa menyusun tim yang ideal, kita akan kembali ke 3A tadi, ya. Bahwa kita pertama dengan mengenal konsep team dimension, kita bisa aware, kita bisa sadar, saya ini kecenderungan alaminya apa, role-nya, gitu ya. Dan tim saya kecenderungan alaminya apa. Kita jadi juga bisa menerima, ya, menerima kalau tim kita ternyata, oh, ya pantas aja, misalnya saya si A, gitu ya. Oh, pantas ya si A ini, ya dia kok kayak banyak kritik, banyak berpendapat, tapi kalau diminta untuk mengerjakan mungkin agak-agak terbatas. Boleh jadi karena ya memang dia role alami adalah seorang refiner gitu. Atau sebaliknya, kok ini kok dia kalau suruh kerja jago, tapi kalau disuruh mikir kok kayaknya agak susah gitu misalnya ya. Kok diminta kasih ide eh, nggak bisa kasih ide yang banyak gitu. Tapi kalau disuruh kerja jago gitu, rapi dan tuntas. Nah, mungkin dia adalah seorang eksekutor. Jadi kita bisa menerima gitu ya. Tapi menerima tentu tidak cukup ya. Kita juga perlu adapt ya atau menyesuaikan gitu. Kalau Anda adalah seorang creator misalnya, ya tentu Anda bisa maksimalkan kekuatan Anda, strength Anda, tapi jangan jadi itu sebagai excuse, sebagai alasan buat ya udah saya nggak usah kasih ide, saya pokoknya tunggu aja arahan gitu. Ya karena ya yang namanya sebuah tim, sebuah proyek kerja, tentu kita tidak bisa, itu bukan kerjaan saya gitu kan. Saya nggak mau terlibat. Ya memang ada role-nya masing-masing, tapi bukan berarti kita terus tidak mau kontribusi begitu kan. Jadi ya saya kan emang tugasnya terima arahan aja gitu. Saya kan emang seorang eksekutor gitu. Saya yang harusnya mengkritisi idenya itu harusnya si refiner gitu. Ya tentu nggak bisa seperti itu kan. Atau nggak bisa juga kan orang, ya saya pokoknya ngasih ide aja gitu. Yang kerjanya ya jangan saya gitu. Kan bisa kalau Anda memang Anda role-nya adalah bekerja di lapangan gitu, ya pun Anda, oh kita bisa ide, kita bisa lakukan ini, lakukan itu, tapi ya kalau memang itu ada job Anda untuk mengerjakan, ya Anda pekerjakan. Gitu. So, sebagai penutup ya Bapak Ibu, silakan gunakan tools ini untuk diskusi tim internal Anda, untuk mapping, untuk mengidentifikasi, untuk menyusun tim Anda, ya. Dan hubungi kami jika Bapak Ibu ingin Bapak Ibu membutuhkan assessment dan pendampingan bahkan mungkin untuk tim project Anda, ya. Kami siap membantu, kami siap Bapak Ibu kalau nanti mau memberikan tes ini buat ke tim Anda, silakan linknya tadi boleh dikirimkan, coba kamu isi dulu gitu misalnya, lalu nanti akan dikirimkan ke mereka. Kalau Anda misalnya nanti butuh Pak Arnold, saya butuh tim saya udah minta tim saya ada 10 orang udah mengisi, lalu boleh nggak saya dibantu untuk mappingnya? Itu nanti silakan hubungi kami, ya kami siap untuk bantu, atau bahkan Anda bisa boleh nggak dilakukan assessment secara menyeluruh gitu untuk seluruh tim saya, dan nanti bisa dibantu untuk bagaimana membaca hasilnya dan bagaimana ini nanti bisa bisa di hasilnya digunakan gitu dan diberikan rekomendasi atau saran untuk menyusun tim Anda seperti itu. Itu silakan hubungi kami ya. Jadi bisa hubungi kami bisa email ya melalui halo@tablo.id atau bisa eh, chat kami di WhatsApp ya di 0819 111 222 32. Ya, kami siap membantu Anda kalau Bapak Ibu butuh untuk layanan assessment baik tim dimension ataupun assessment lain. Bapak Ibu mungkin butuh assessment kepribadian, tes intelijensi untuk seleksi rekrutmen, atau mungkin Anda butuh juga untuk training terkait terkait dengan tim manajemen, terkait dengan pengembangan SDM, silakan hubungi kami di email atau di WhatsApp berikut. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak
Bapak dan Ibu sudah menyimak tadi yang bagian sudah berpartisipasi, sudah mengisi tesnya, sudah berpendapat di kolom chat. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan dulu ke Ibu MC ya, Ibu Wulan. Bapak, terima Atau kasih kepada ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Arnold Gito atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti kami akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pada Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama ada dari Bapak Hamid. Saya izin membacakan pertanyaannya, yaitu faktor apa yang paling mempengaruhi keterlambatan proyek? Mungkin Bapak Arnold yang akan Ya, kan? baik, Bulan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Ya, ini saya mungkin langsung jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf kalau pertanyaan yang sifatnya terlalu teknis konstruksi, mungkin mohon izin saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu ya, karena kami spesialisasinya mungkin lebih di bidang psikologi, bukan di bidang tekniknya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau berpendapat juga bisa ya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin terkait lebih faktor teknis. Oke, yang pertama adalah kalau faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan proyek itu memang ada banyak sekali ya, dan itu saya mungkin tidak bisa terlalu banyak bicara kalau dari sisi teknisnya. Saya mungkin bisa bicara dari sisi SDM-nya gitu. Kita kalau bicara tentang SDM itu pasti pertama kita akan bicara soal tiga hal. Yang pertama itu kita bicara tentang kapasitas kepalanya gitu ya, atau knowledge-nya gitu, pengetahuannya, kognitifnya. Yang kedua kita pasti bicara tentang tangannya ya, atau skill-nya ya, atau kemampuannya, ability-nya. Dan ketiga kita bicara tentang ya kita bilang hatinya ya, atau attitude-nya atau kemauannya. Jadi eh, pengetahuan, kemauan, dan kemampuan gitu kan kita bicara. Ya, jadi yang bisa mempengaruhi keterlambatan proyek, satu, seringkali terjadi ada gap di antara ketiga tersebut gitu. Ada yang karena gap pengetahuannya, ada yang gap kemampuannya, ada yang gap kemauannya seperti itu. Itu nanti bisa jadi salah satu hal yang menghambat proyek, karena orang-orang di dalamnya itu bukan orang yang paling fit. Jadi kita bilang ada konsep person job fit ya, atau person role fit. Apakah orang tersebut sudah fit dengan job atau role-nya seperti itu. Itu baik secara pengetahuan, secara kemampuan ya, atau secara kemauan gitu. Kalau kita bicara tentang tadi team dimension, ini juga bicara tentang seberapa orang ini mungkin fit dengan kecenderungan dia. Atau kecenderungan DISC yang bulan lalu itu juga bicara tentang apakah personality-nya itu fit dengan yang dibutuhkan untuk suatu function atau role tertentu gitu. Tentu saja di luar itu ada juga masalah faktor pengetahuan yang mungkin karena memang daya tangkapnya terbatas gitu, atau mungkin skillnya, pengalamannya, kompetensinya itu kurang gitu ya. Itu dia makanya memang ya tentu peran dari LPJK misalnya itu kan juga sangat penting, karena kalau mungkin kami dari Tabula atau saya kan berbicara lebih dari sisi psikologisnya begitu ya, dari sisi kepribadiannya, apakah dia cocok dari sisi mentalnya. Tapi kalau kita sudah bicara tentang keahliannya ya tentu tidak lepas dari
apakah orangnya kompeten atau tidak gitu. Seberapa dia sudah punya skillnya sejauh mana gitu ya. Dan itu ya hal-hal seperti masalah budget, cash flow, finansial, regulasi itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Jadi kalau apa faktor yang paling mempengaruhi, saya tidak punya jawaban yang mana yang paling mempengaruhi, tapi semua hal tadi itu bisa berkontribusi, tinggal lihat mana sih yang paling berdampak terhadap proyek Anda. Ya. Saya mungkin langsung lanjut ya, Mbak Wulan ya, ke pertanyaannya ini tentang bagaimana memperoleh kondisi cuaca di musim hujan. Itu mungkin Bapak Ibu yang di LPJK atau di PUR lebih bisa menjawab. Silakan kalau ada yang mau menjawab di kolom chat ya, karena ini di luar dari ekspertis saya. Kalau dari Pak Tasrin, Bapak atau Ibu Tasrin, eh, dengan tes tersebut berapa persen akurasi dari hasilnya untuk menjelaskan bahwa orang tersebut sesuai dengan hasil yang keluar jika menggunakan format tes tersebut. Baik, untuk tes Team Dimension itu memang sudah melalui uji validitas dan reliabilitas secara psikometrik ya atau secara statistik. Artinya tes tersebut itu sekitar 80-80% itu akurat atau menggambarkan kecenderungan orang tersebut. Nah, hal-hal yang berpengaruh adalah satu, yang mengisi itu tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika mengisi dia isinya asal, jadi asal menjawab gitu kan. Jadi dia tidak baca instruksinya atau dia hanya asal cap cip cup, yaitu tentu akan membuat hasil tidak akurat seperti itu. Atau ketika tadi yang mengisi itu berusaha membagus-baguskan atau berusaha menjelek-jelekan hasilnya. Gitu. Jadi dia berpikir, oh kayaknya yang bagus tuh yang ini. Gitu. Padahal tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Gitu. Jadi dalam mengisi tersebut, faktor utama memang adalah si pengisi tersebut itu seberapa dia sungguh-sungguh mengisinya. Seperti itu. Kalau itu sungguh-sungguh diisi, maka hasilnya itu akan menggambarkan diri orang tersebut. Bapak Ibu silakan bandingkan yang tadi sudah mengisi tesnya, bisa lihat hasilnya. Silakan lihat seberapa hasil tersebut menggambarkan diri Anda. Gitu. Dan Anda bisa cek, Anda tadi pas ngisi itu seberapa seksama mengisinya. Seperti itu. Oke, kemudian eh, ya untuk rekaman nanti ada di YouTube Apeknas ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan bisa di subscribe juga ya YouTube-nya Apeknas gitu. Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman-rekaman webinar baik dengan Tabula ataupun dengan para narasumber lain yang juga sangat luar biasa. Kemudian bagaimana menghadapi orang Deadwood dalam sebuah project gitu. Ini mungkin pertanyaan eh, ini bisa bahkan jadi satu sesi tersendiri, tapi kalau saya menjawab dari ini ya dari sisi SDM gitu. Yang paling dasar adalah kalau bisa dibina ya, kalau bisa dibina dibina gitu. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan. Terus tentu sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan juga pertimbangan kemanusiaan tentu saja ya. Tapi ya Deadwood itu kan artinya kita kalau bicara ada yang namanya apa matriks 9 kotak gitu ya. Kita bicara performance dan potensial gitu. Deadwood ini kan artinya ya secara performance dia poor gitu, secara potensi juga tidak ada gitu atau tidak rendah. Artinya memang tidak bisa diharapkan. Ada orang-orang yang secara potensi mungkin so-so gitu ya, tapi dia performancenya bagus gitu. Atau sebaliknya, performancenya ini belum bagus tapi potensinya bagus gitu. Artinya masih bisa dikembangkan. Ya kalau Deadwood kan artinya performancenya tidak muncul gitu, potensi juga tampaknya tidak ada gitu. Artinya ya bisa dipertimbangkan digali dulu ya dengan teknik performance appraisal atau performance management. Ini isunya di mana? Gap-nya di mana? Apakah karena gap tadi, gapnya di pengetahuan, gapnya di kemampuan, atau gapnya di kemauan? Kalau gapnya di pengetahuan ya artinya berarti perlu apa pengetahuan yang masih perlu diberikan kepada yang bersangkutan. Kalau gapnya di kemampuan ya berarti apa skill yang masih perlu diberikan kepada yang bersangkutan. Ya kalau gapnya di kemauan ya berarti kan ada masalah apa gitu sehingga kok dia tidak mau atau tidak menunjukkan keinginan untuk perform sesuai dengan yang diharapkan. Tadi apakah karena role kalau dari Team Dimension apakah role-nya itu kurang sesuai dengan apa yang dikerjakan atau dari sisi personality-nya atau dia punya isu-isu lain seperti itu. Itu mungkin kira-kira jawaban yang bisa saya berikan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu kalau di sini ada yang mungkin tertarik untuk berdiskusi atau bertanya lebih lanjut nanti bisa menghubungi kami di email ataupun di nomor WhatsApp yang ada. Terima kasih. Kemudian, baik, terkait rekrutmen SDM pada suatu proyek, hal apa yang harus diperhatikan? Saya akan balik ketiga tadi lagi ya, aspek knowledge, skill, dan attitude. Nah, itu perlu disandingkan dengan kebutuhan dari proyeknya. Jadi,
pertama yang harus dilakukan adalah butuh role-nya apa gitu kan. Anda misalnya Anda butuh mandor, Anda butuh pekerja, Anda butuh drafter dan sebagainya, Anda butuh project manager. Lalu di setiap role tersebut itu butuh yang seperti apa. Jadi tentukan dulu requirement-nya, baru kemudian mencari orang yang dekat dengan requirement-nya. Jadi secara knowledge itu Anda tahu dulu, Anda butuh yang tahunya sejauh apa, yang kemampuannya sejauh mana. Gitu. Baru kemudian memeriksa, oke ini secara pengetahuan masuk, secara kemampuan masuk, secara kemauan ya, atau mungkin kepribadian, aspek personal, sikap kerja dan sebagainya itu juga fit dengan kebutuhannya. Gitu. Karena Anda pasti butuh profil yang berbeda. Let's say untuk bagian yang mengurus budgeting, menghitung cash flow dan sebagainya, pasti butuh spek yang berbeda dengan orang yang let's say melakukan eksekusinya gitu, yang melakukan yang turun, yang ngebor gitu kan, yang ngelas, yang pasang dan sebagainya, seperti itu. Jadi eh, yang perlu diperhatikan adalah butuh tahu dulu jobnya apa, lalu personnya seperti apa, lalu kemudian di match dengan person job fitnya. Gitu. Disitulah peran dari ya tentu asesmen kompetensi itu diperlukan ya, sertifikasi uji kompetensi diperlukan juga dari sisi asesmen psikologis, tes psikologis untuk melihat apakah orang ini fit dengan requirement-nya seperti itu. Kemudian trik untuk mengatasi kendala pada saat bekerja dengan lingkungan yang kurang mensupport. Oke, ya ini tentu perlu didefinisikan lagi lebih lanjut ya. Kurang mensupportnya dari sisi apa? Seperti itu. Apakah karena ternyata demand-nya lebih atau ekspektasinya lebih tinggi daripada yang diperkirakan gitu, atau ternyata ya baik itu demand pengetahuan ataupun demand kemampuannya, skillnya itu ternyata terlalu besar gitu ya, atau ada hal misalnya ternyata faktor lingkungan kerjanya yang kurang mendukung, faktor atasan yang kurang mendukung, faktor tadi komposisi tim yang kurang mendukung, terlalu banyak yang ngasih ide tapi tidak ada yang mengeksekusi misalnya, atau terlalu banyak yang apa mengkritik gitu tapi tidak ada yang ngasih solusi, terlalu banyak yang mau kerja tapi tidak ada yang ngasih saran gitu misalnya, itu yang ya perlu dikenali dulu apa akar masalahnya apa gitu. Jadi lakukan dulu assessment dan diagnosa, baru kemudian bisa menentukan treatmentnya seperti apa atau apa tindakannya seperti itu. Jadi kendala saat kerja dengan lingkungan yang support itu ada banyak sekali variabelnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada mungkin merasa mungkin wah saya kayak butuh deh mungkin berkonsultasi dengan psikolog misalnya, karena ini kayak isunya bukan isu teknikal nih, tapi isu kok saya kayaknya sangat stres ya dengan proyek saya, atau kok saya kayaknya cemasnya udah berlebih nih, sudah nggak sehat, atau tim saya kok kayaknya ada yang wah ini sudah ada gejala-gejala gangguan tertentu gitu, apa sampai misalnya sulit tidur, sulit makan gitu ya, atau burnout, itu nanti Bapak Ibu juga bisa hubungi kami ya kalau nanti mungkin ternyata butuh layanan atau butuh konsultasi dengan psikolog atau profesional di bidang mental health-nya gitu untuk mengatasi hal tersebut. Bapak Ibu nanti juga bisa lihat di YouTube Apeknas, itu kami Tabula banyak sejumlah webinar dengan Apeknas ya. Gitu kita bicara dari sisi bagaimana untuk bisa work life balance, bagaimana bisa mengatasi kecemasan yang berlebih, bagaimana supaya bisa tetap sehat secara psikologis, sehat secara emosional walaupun di tengah uh, tekanan proyek yang sangat cepat gitu ya. Rekomendasi buku psikologi yang cocok, wah ini ada banyak sekali. Jadi mungkin saya apa mungkin saya belum bisa kasih yang ini ya spesifik, tapi mungkin Bapak Ibu yang bisa dipahami ada secara populer, Bapak Ibu bisa ada Start with Why gitu ya dari Simon Sinek, itu bicara tentang bagaimana kita mulai dari why gitu ya. Atau ada juga Leaders Leaders Eat Less gitu, atau buku-bukunya dari John Maxwell ya Bapak Ibu, itu seorang penulis dari Amerika cukup legendaris ya, dan banyak menuliskan tentang kepemimpinan itu, tentang 21 Law of Leadership atau 50 Irrefutable Principle. Jadi ada John Maxwell itu salah satu juga yang Bapak Ibu bisa pelajari kalau ingin mendalami soal leadership seperti itu. Oke, kemudian metode apa yang harus dilakukan dalam menjiwai suatu pekerjaan? Lagi ini jawaban mungkin saya mengulang lagi, Bapak Ibu, tapi memang karena secara prinsip dasarnya sangat sederhana. Itu tadi kita bicara tentang knowledge, skill, dan attitude. Seringkali orang kita tidak apa atau kurang bisa menjiwai suatu pekerjaan karena ada gap
di antara salah satunya gitu, atau bahkan ketiganya gitu. Jadi ada gap pengetahuan, ada gap kemampuan, sama gap kemauan gitu. Ya kalau tiga-tiganya kita ada gap ya mungkin cukup berbahaya gitu ya. Jadi bisa bisa dipertimbangkan kembali apa kenapa kita mau melakukan peran tersebut gitu. Tapi kalau misalnya gapnya, oh saya mau kok, saya senang melakukannya, saya punya kemampuannya, tapi ternyata ada hal-hal yang saya kurang ketahui. Nah, berarti kan perlu mengupgrade pengetahuannya gitu. Atau saya tahu nih, tapi saya ternyata belum bisa melakukannya. Berarti kan ada skillnya yang perlu dikembangkan. Tapi kalau ternyata ada isu kemauan, kok saya ketika menjalani ini tidak happy gitu ya. Saya menjalani ini tidak nggak fulfill ya. Saya tidak ada yang mengganjal. Kok saya nggak sejahtera ketika menjalani peran ini. Nah, bisa cek lagi apa sebenarnya mungkin yang menjadi isunya gitu. Apakah mungkin isunya ternyata wah uangnya nggak cukup gitu misalnya ya, secara finansial ini nggak masuk. Ya kita percaya ada namanya piramida Maslow gitu ya, bahwa yang paling basic memang adalah kebutuhan fisikal gitu, kebutuhan sandang, pangan, papan, income itu adalah hal yang sangat penting gitu. Jadi mungkin karena ya ternyata nggak sesuai nih ekspektasi pemasukannya gitu kan, mungkin. Tapi ternyata kan selain kita bicara tentang materi kan juga ada pemenuhan aktualisasi diri gitu kan. Apakah ini sejalan dengan visi hidup saya gitu kan, apa yang mungkin saya pikir jadi panggilan. Ya mungkin beberapa orang merasa passion gitu ya, mungkin ya begini ya, soal passion mungkin ada beberapa yang merasa wah nggak penting lah gitu. Passion iya, saya terkait passion ya, ada bagi orang yang merasa penting silahkan, bagi orang yang merasa tidak penting ya juga tidak apa-apa gitu kan. Mungkin ada yang merasa bahwa ya buat saya yang penting bermanfaat buat orang lain misalnya, atau buat saya yang penting saya bisa dapat apa, saya bisa berkontribusi gitu misalnya, atau saya bisa apa, membuat keluarga saya bangga sama saya gitu misalnya. Nah, kenali kenali apa yang menjadi driver Anda gitu. Anda bisa menghubungi ke email atau WhatsApp kami kalau Anda misalnya nanti butuh mungkin dibantu lewat mungkin tes-tes psikologi atau butuh konsultasi coaching dengan psikolog profesional, mungkin mengenali bagian tersebut. Kok saya ketika bekerja kok kurang happy ya, kok saya bekerja kayak kurang-kurang fulfill gitu misalnya ya, atau saya bingung nih, saya lagi di persimpangan mau memilih A atau B dalam karir saya. Itu juga hal-hal yang bisa dikonsultasikan ke profesional. Kemudian mungkin terakhir Bapak Ibu ya, karena mungkin sudah mau setengah 12, mohon maaf. Oke, jika tesnya berbeda dengan kondisi personalnya, dia refiner eksekutor, apakah kita mengambil keputusan untuk misalkan dengan kondisi dia atau eksekutor? Baik, ya tentu selain dari hasil tes, Bapak Ibu ya bisa juga mempertimbangkan tadi ya, ada salary structure gitu kan, untuk posisi yang berbeda, punya komben yang berbeda. Gini Bapak Ibu nanti bisa melihat, karena di tes itu kan kita juga gini, kita tidak mutlak melihat hanya hanya orang tuh cuman cuman satu hasil gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di hasil, kalau Bapak Ibu sudah mengisi dan melihat hasil, dan pasti Bapak Ibu melihat bahwa ada skor untuk keempat aspek tersebut gitu ya. Creatornya berapa skornya, advancernya berapa. Nah, memang yang diambil ada skor tertingginya di mana gitu. Misalnya Anda orang paling tinggi skornya di creator gitu. Ya Anda akan Anda akan bilang oh hasil Anda adalah creator. Tapi Anda coba lihat deh skor mana lagi yang paling tinggi. Misalnya kalau katakanlah creator Anda 500 gitu skornya ya. Nah, skor berikutnya yang mana? Misalnya oh saya tata berikutnya adalah seorang advancer gitu. Saya skor advancer 490 misalnya. Ya berarti Anda selain seorang creator, Anda juga punya kemampuan untuk advancer gitu. Atau Anda creator paling tinggi, tapi kemudian yang keduanya ternyata adalah seorang eksekutor gitu. Nah, itu kan juga profil yang berbeda. Jadi Bapak Ibu silakan lihat hasilnya, bukan lihat hasilnya, tapi lihat skornya. Skor tertinggi Anda apa? Skor tertinggi kedua Anda apa? Gitu. Itu juga bisa membantu Anda melihat, oh ternyata selain saya seorang eksekutor, ternyata saya juga seorang refiner gitu misalnya. Karena skornya mungkin tidak jauh. Ya. Nah, Anda adalah seorang flexor kalau empat, baik itu untuk advancer, creator, refiner, dan eksekutor nilainya mirip-mirip gitu. Itu maka Anda nanti akan hasilnya seorang flexor gitu. Tapi biasanya seorang tuh dapat antara creator, advancer, refiner, atau eksekutor gitu. Kemudian kalau terkait dengan di perusahaan Bapak dan Ibu ya, yang juga perlu ya gini, sebenarnya empat peran ini tidak berarti harus ada di apa ya, di jabatan struktural yang berbeda seperti itu. Maksudnya gini, bahkan dalam sebuah tim, misalnya dalam tim
tukang aja misalnya, baru ini benar tim tukang, tim teknisinya yang semua tuh sebenarnya job desk sama, itu job desk untuk mengeksekusi, yang mengerjakan. Tapi pasti Bapak Ibu nggak ada ketika eh, tukangnya atau mekanik atau mau mengerjakan sesuatu gitu, mulai mulai bekerja, kan pasti ada yang mungkin punya ide dulu gitu. Oh, ini kita ngaduknya gini dulu atau kita pasangnya gini aja gitu. Sudah ada blueprintnya, sudah ada ide besar, tapi ketika di lapangan mungkin ada yang dia lebih coba kita bawahnya gini aja gitu. Itu pun sudah strong creator gitu kan. Atau yang dia bisa menyampaikan ke teman-temannya, yuk kita kerjain pakai cara begini. Nah, itu adalah seorang advisor gitu. Ah, enggak, kalau kayak gitu nggak efisien, mending gini aja, di bawahnya jangan jangan sendiri-sendiri, bawahnya berdua-berdua misalnya. Itu seorang refiner. Itu, dan ya ya udah, kalian semua sepakatin dulu, ntar saya kerjain. Nah, itu seorang eksekutor gitu. Jadi ya, empat role juga bisa ada dalam satu satu pekerjaan yang sama seperti itu. Ya kalau itu dalam konteks tim yang fungsinya berbeda, tentu bukan cuma masalah tim dimensionnya ya, tapi juga kan baru lihat backgroundnya apa gitu ya. Tentu saya kalau dia backgroundnya misalnya yang untuk ngurus keuangan, pasti yang backgroundnya finance gitu misalnya. Terprocurement beda lagi gitu kan, mandornya beda lagi gitu. Dan ya nggak berarti harus serta merta saklek, oh ya berarti kalau itu yang bagian yang rancang arsiteknya gitu atau yang drafternya harus orang creator gitu ya. Bisa walaupun sama-sama dia itu yang gambar, yang desain, tapi ada kreatornya, ada advancernya gitu, karena dia yang perlu menjelaskan, kan kenapa kok gambarnya begini, kenapa desainnya begini gitu. Atau ada yang ngegambar, ada yang creator, ada yang refiner, jadi satu ngasih idenya, satu yang mungkin akan lebih bantu mempertajam idenya. Jadi mengetahui konsep tim manajemen itu membantu kita supaya tahu strength-nya apa, kemudian limitation-nya apa, dan how to maximize gitu Bapak Ibu. Jadi paham lah, di lapangan nggak selalu pasti bisa, oh yaudah yang creator kerjanya itu gitu kan, advisor kerjanya itu, tapi kita paling nggak tahu gitu. Ketika seorang creator bekerja, ya berarti dia harus sadar, oke, saya mungkin perlu lebih mendorong diri saya untuk jangan cuma ngasih ide, tapi saya ngerjain gitu. Terus ketika seorang refiner disuruh bikin kasih gagasan, ya tidak dia aware. Ya saya jangan cuma ketik doang, saya perlu beneran kasih ide gitu kira-kira. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini ada yang raise hand, Pak Syahrul mau bertanya. Makasih, Pak. Ya, silakan Pak Syahrul. Saya hanya mau kembali bertanya terkait dengan pertanyaan awal tadi, terkait dengan metode yang harus dilakukan dalam menjiwai suatu kegiatan ya. Baik. Jadi kebetulan saya ini konsultan, Pak. Jadi konsultan itu, Oh, ya. Jadi terkadang saya pribadi kalau ingin melakukan sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu, artinya terkadang ada mood yang ini, yang apa ya, yang tidak 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 ya terkadang mengganjal ya, mengganjal sehingga kegiatan ini tidak dilakukan gitu maksudnya. Padahal kegiatan ini hanya saya bisa lakukan hanya 2-3 jam. Contoh mm, mendesain. Saya terkadang kalau mendesain, Pak, karena backgroundnya saya arsitektur ya, backgroundnya. Terkadang kalau saya mendesain sesuatu bangunan atau gedung, tidak sampai sebulan, malah seminggu selesai proyeknya. Tapi terkadang kalau pada pada saat moodnya tidak ada, loh, dia sampai sebulan 2 bulan tuh nggak dilakukan gitu, nggak selesai maksudnya. Kira-kira solusi apa yang bisa saya bisa lakukan untuk apa ya, untuk menghilangkan eh, rasa kejenuhan dalam diri saya gitu, gitu. Apa ya, untuk kembali moodnya bangkit gitu maksud saya. Terima baik. kasih itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Syahrul untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya yakin teman-teman Anda mungkin juga banyak yang Baik. mungkin pernah mengalami situasi serupa ya. Ya, ini ya tentu ada banyak faktor yang ya kalau untuk bisa dapat jawabannya, saya tentu perlu menggali lebih banyak ya dari Pak Syahrul. Tapi mungkin karena ini momennya adalah momen apa publik gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah ya tadi pertama, memang perlu perlu dikenali dulu Pak. Ini yang menjadi akarnya Pak. Karena gini, misalnya tadi tidak mood gitu ya, tapi dari pengalaman saya di ruang praktek ya ketika menangani klien dan sebagainya, kadang ketika bilang saya tuh nggak mood, saya nggak apa ya, demotivasi. Itu sebetulnya banyak hal-hal lain yang lebih dalam yang bisa tadi ya ditelusuri gitu. Apakah misalnya tadi isunya ini ternyata burnout gitu. Ternyata ini adalah kelelahan psikologis. Karena orang burnout tuh nggak selalu tampak secara fisik ya, dalam artian mungkin tetap bisa ketemu orang, tetap bisa berkegiatan, tapi sebetulnya
bahan bakarnya itu ya bensin itu sebenarnya bensin itu sudah habis. Jadi ketika suatu punya energi psikis itu sudah habis, dia akan modenya itu adalah mode apa namanya survival gitu ya. Jadi modenya itu conserving, jadi menyimpan energi gitu. Jadi bisa jadi memang kalau kata isu adalah ada burnout, adalah kalau ada kelelahan psikologis, ada stres yang terlalu besar, tapi mungkin tidak atau kurang disadari, itu ya tentu solusinya adalah perlu bisa apa ya melakukan beberapa teknik ya seperti relaksasi progresif gitu atau melakukan apa ini healing healing yang ini ya termnya apa umum itu. Tapi memang kita perlu memproses mengolah recharging gitu dengan beberapa ya bisa lewat relaksasi progresif, bisa lewat beberapa metode-metode terapi tertentu seperti itu. Atau bisa juga mungkin karena ada tadi ya ada soal kurang aligned tadi misalnya antara apa yang kita lakukan gitu dengan mungkin yang jadi apa ya jadi panggilannya kita gitu jadi misinya kita gitu itu juga bisa bisa berpengaruh seperti itu. Nah itu memang makanya ya kan karena pasien juga konsultan pasti kita pasti berpikir awal dari assessment dulu gitu kan jadi memang perlu cek dulu ini lebih lebih ke mana sih akarnya gitu karena ada kelas logis, apakah karena ada mismatch antara apa yang saya lakukan dengan yang jadi personal value atau personal goal seperti itu, atau ada faktor-faktor lain seperti itu Baik, mungkin terima kasih banyak, Pak. gitu. Oh dan mungkin ya dan mungkin tambahan terakhir saya kan kalau diperlukan apa kemudian yang bisa dilakukan ya tentu selain tadi yang coba melakukan assessment, coba melakukan penilaian, kemudian memang kita bisa prinsipnya adalah kita bisa start start small dulu gitu. Jadi kita coba melakukan melakukan dari apa sih hal terkecil yang bisa dimulai dulu gitu karena itu yang kita dalam tanda kutip ya, kita mengakali kondisi psikologis kita gitu kita mengakali otak kita dengan coba cari deh satu satu behavior konkret tapi yang paling simple gitu jadi kadang kan kita terhambat karena merasa aduh ini berat sekali gitu kan kita sudah punya bayangan ini akan melelahkan akan sulit gitu tapi ketika kita pilih satu kegiatan yang paling simple itu misalnya bahkan sesimpel buka laptop dulu gitu misalnya bahkan buka laptop dulu saja atau saya buka dulu apa saya buka dulu deh Excel-nya atau saya buka dulu filenya gitu ketika sudah dibuka sudah gitu itu kita jadikan milestone pertama karena kita memang ada prinsipnya ini sama seperti fisika ya kan ada prinsip inersia gitu sebenarnya secara psikologis kita juga punya prinsip inersia gitu jadi ketika suatu sudah dimulai dulu dia akan bergulir tuh kan kita kalau mendorong sama lah bapak ibu mungkin mobil bapak ibu dorong mobil gitu kan paling berat kan dorong pertamanya gitu kan tapi ketika dia sudah bergerak sedikit dorongan berikutnya akan lebih ringan makin ringan gitu kan ketika sudah berjalan jadi memang startnya itu yang paling butuh effort jadi coba kita cari yang paling minim effortnya gitu tanpa tanpa sadar tanpa terasa loh kok ke bawah gitu kadang kan kita berpikir wah startnya berat gitu coba cari apa sih startingnya yang paling seminimal mungkin apa membutuhkan effort kita mungkin gitu kira-kira Pak Syahrul dan teman-teman Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. sama-sama Pak Syahrul baik Baik, saya lihat sudah semua jadi Mbak Ulan saya kembali ke Mbak Ulan ya, Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Karena keterbatasan waktu, setidaknya jawab kita akhiri sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua. Mungkin bagi yang ingin diskusi lebih lanjut untuk tim proyek, silahkan menghubungi Tabula atau menghubungi kami Apeknas yang sudah kami share di kolom chat. Pemaparan dan diskusi tadi sangat memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom, melakukan dokumentasi, dimohon kepada peserta menyalakan kamera Zoom.
Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Kami infokan kembali untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas BPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar ini berlangsung. Kepada Bapak Ibu, kita sudah bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih atas materinya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak.